uh, warung makan itu lokasi itu kan penting ya, bener ya. Harusnya kalau kita ngomong warung makan yang rame itu adalah yang di jalan raya, ya, aksesnya gampang gitu kan. Itu kan sebetulnya yang penting gitu kan. Nah tapi kalau warung makan yang dulu pas saya di Salatiga itu ada warung makan, itu tempatnya itu sangat lesep istilahnya. Lesep apa ya, sangat tersembunyi sekali ya, jadi susah dijangkau. Tapi anehnya itu ya ramai ya, tapi itu anehnya ramai. Nah untuk hal seperti ini tuh kita masukkan ke berlebihan ya, di diagram yang berlebihan. Ya benar ya. Sorry, prioritas utama. Jadi seharusnya kan kalau kita ngomong rumah makan itu atribut lokasi itu kan penting, benar ya. Nah tapi ternyata di tempat saya itu yang di Salatiga itu, warung makannya di Salatiga itu, tempatnya itu malah nggak di lokasi yang strategis, tapi malah rame. Nah itu contoh dari prioritas utama. Nah ada juga kan rumah makan yang sudah ada di sudah ada di lokasi yang strategis ya, tapi ternyata menunjukkan hasil yang tidak maksimal ya. Nah itu kita bisa masukkan ke kategori yang prioritas rendah ya. Bukan, tingkat kepentingannya tinggi tapi performanya rendah. Enggak, sorry, yang Salatiga tadi itu pertahankan ya. Jadi importance-nya itu tinggi. Enggak ya, gimana sih bacanya, importance-nya tinggi, performanya rendah, berarti prioritas rendah, itu yang Salatiga ya. Sedangkan yang terakhir yang saya contohkan itu, jadi kepentingannya tinggi tapi hasilnya itu juga tinggi. Hasilnya rendah, loh kok sama ya? Saya nggak bingung malah. Jadi yang Salatiga itu lokasi itu kan penting, tapi performanya saya kok jadi bingung ya. Ada yang bisa bantu nggak untuk kasih contoh ya? Kasih contoh ini ya, mengenai strategi produk berdasarkan kepuasan pelanggan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Oke. Saya jadi nggak fokus ini. Oke, saya ulangin aja deh. Jadi ada 4 strategi produk ya, berdasarkan kepuasan pelanggan. Itu ada yang prioritas utama, ada prioritas rendah, ada pertahanan dan berlebihan. Ada yang masih bingung nggak? Oke, halo. Ada yang masih bingung nggak mengenai ininya, strategi berdasarkan kepuasan pelanggan? Halo. Belum bisa dipahami. Oke, saya jadi bingung. Jadi itu kan ada 4 strategi itu produk berdasarkan kepuasan pelanggan. Nah kalau yang prioritas utama itu ada beberapa atribut penting, tapi performance-nya juga tidak terlalu atau di bawah rata-rata. Nah itu termasuk di prioritas utama. Saya bacakan nih ya. Jadi untuk prioritas utama yang termasuk dalam kategori ini adalah atribut yang tingkat kepentingannya di atas rata-rata. Nah akan tetapi performance-nya itu masih di bawah rata-rata. Nah idealnya kalau tingkat kepentingan di atas rata-rata, performance juga di atas rata-rata. Nah oleh karena itu perusahaan harus memberikan perhatian utama pada atribut yang termasuk pada kategori ini.
Dalam kasus KKC, atribut yang masuk kategori ini adalah jadwal kegiatan dan mutu instruksi. Oke, Anda kalau lihat di tabelnya itu kan Anda lihat kan. Jadi ini kita coba membandingkan ya, coba membandingkan antara tingkat kepentingan dengan kinerja. Nah, kalau kinerjanya itu lebih rendah daripada tingkat kepentingan, ya, itu strategi yang digunakan adalah prioritas utama. Ya, seperti itu. Itu adalah prioritas utama. Jadi tingkat kepentingannya itu lebih tinggi, tapi kenyataannya kinerjanya itu malah tidak lebih tinggi dari tingkat kepentingan. Terus yang kedua, strategi yang kedua itu adalah pertahankan. Sebelum ke pertahankannya. Jadi untuk yang prioritas utama itu perusahaan harus memberikan perhatian utama pada atribut yang termasuk pada kategori ini. Jadi seharusnya perusahaan itu mulai memperbaiki ya, meningkatkan kinerjanya. Ya. Karena apa? Karena ada atribut yang itu penting sekali gitu. Tetapi malah kinerjanya nggak baik. Nah, jadi itu harus diprioritaskan. Supaya apa? Supaya tingkat kepentingannya itu tercapai gitu loh. Nah, ini kalau di contoh di kasus ini kan mengenai jadwal kegiatan dan mutu instruksi. Jadi dua atribut ini yang harusnya diprioritaskan gitu loh. Itu untuk yang prioritas utama. Kita lanjutkan ke strategi kedua adalah pertahankan. Nah, kalau yang pertahankan itu yang termasuk dalam kategori ini adalah atribut-atribut yang tingkat kepentingannya di atas rata-rata dan performansnya juga di atas rata-rata. Nah, ini adalah kondisi ideal. Oleh karena itu harus dipertahankan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah nomor 1 ya, atribut 1 lokasi dan lokasi aja ya, lokasi dan ya lokasi ya. Harusnya lokasi dan ketepatan waktu mengajar para instruktur ya. Kalau Anda lihat di itu loh, di gambar 3.7 yang masuk ke prioritas rendah itu kan kita masuk ke pertahankan kok ya, salah kita masuk yang pertahankan. Nah, kalau kita masuk itu dilihat di gambar 3.7 itu kan nomor 2 ya, atribut nomor 2 dan nomor 8 ya, nomor 2 dan nomor 8. Kalau kita lihat di sini memang tingkat kepentingan dan kinerja itu kan hampir sama ya, hampir sama. Jadi konsumen itu membutuhkan fasilitas atau perlengkapan yang baik, kinerja perusahaan performanya juga menunjukkan hal yang baik. Nah, dari sini strategi yang dilakukan adalah ya pertahankan itu gitu loh. Oh, ini Mbak Tri nih, Mbak Triani nih kasih contoh. Misalkan hotel, tempatnya bersih, pelayanannya memuaskan, antara yang ditawarkan yang diberikan imbang. Nah, itu adalah ya betul, contohnya seperti itu berarti pertahankan. Jadi konsumen itu kan konsumen hotel ya, kita kan bicaranya hotel. Pinginnya hotel itu bersih, terus kemudian pelayanannya memuaskan, resepsionisnya ramah gitu kan. Nah, di lain sisi memang
kinerja hotel itu seperti itu gitu ya, memberikan tempatnya bersih, resepsionisnya ramah gitu ya. Nah itu strategi yang dilakukan adalah pertahankan itu ya, pertahankan itu gitu ya, itu yang pertahankan. Kita masuk ke strategi yang ketiga, berlebihan. Untuk yang berlebihan itu Anda lihat di diagram Cartesius gambar 3.7. Nah itu nomor 7 ya. Nomor 7 itu jadi tingkat kepentingannya lebih rendah daripada kinerja. Tingkat kepentingannya lebih dari kinerja. Apa ya contohnya ya? Jadi ada satu atribut itu konsumen tidak terlalu butuh itu gitu loh. Tapi dari pihak perusahaan itu malah atribut itu sangat dipertahankan gitu ya. Nilainya tinggi. Kita coba kasih contoh apa ya? Apa Anda bisa kasih contoh nggak? Di atributnya itu nggak terlalu penting bagi konsumen, tetapi dari pihak perusahaan itu memberikan perhatian yang lebih kepada atribut tersebut. Jadi istilahnya itu malah nggak penting gitu loh, berlebihan, istilahnya lebay. Oh gini, misalnya kayak ada restoran. Nah restoran itu kan atribut utamanya misalnya makanannya enak gitu kan, makanannya enak. Kalau restoran makanannya enak banyak gitu ya misalnya. Nah tapi malah restoran ini nggak memperhatikan aspek ini, malah yang diperhatikan misalnya bikin band, dikasih band gitu loh. Nah sebetulnya nggak penting, band itu nggak penting, konsumen itu nggak ngelihat di situ restorannya ada band yang bagus atau enggak gitu loh. Yang dilihat makanannya enak atau enggak, banyak atau enggak, bersih atau enggak gitu loh. Nah itu yang maksudnya berlebihan di situ. Nah dari sini ya yang perlu diperhatikan adalah perusahaan perlu itu melakukan penyesuaian. Harusnya hal yang penting itu yang ditingkatkan gitu loh. Halo. Halo, tes 1 2 3. Halo. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Oh, dengar ya? Sorry. Tak pikir disconnect. Ya, terus lanjutkan yang keempat ya. Yang keempat adalah prioritas rendah. Nah, prioritas rendah ini maksudnya dari tingkat kepentingan atribut ini nggak terlalu penting. Demikian juga dari performance perusahaan juga menunjukkan tingkat yang nggak begitu baik. Ya. Jadi dari tingkat atributnya menurut konsumen, oh ini nggak apa-apa, kalaupun nggak ada itu nggak masalah. Nah dari pihak perusahaan juga tidak memberikan concern ke atribut tersebut. Nah misalnya kayak tadi yang saya contohkan restoran. Nah atribut yang penting itu kan tadi misalnya makanannya enak, bersih, banyak gitu ya misalnya. Oke. Tidak memikirkan di situ ada band nggak, full band nggak, ada penyanyi nggak atau, nah itu nggak penting, atributnya nggak begitu important buat konsumen. Nah
di pihak lain gitu ya, memang memang restoran tersebut tidak memberikan kayak gitu, jadi nggak ada full band, nggak ada mengundang penyanyi atau apa ya untuk entertainment tuh nggak ada. Nah itu termasuk kategori yang prioritas rendah. Nah terus apa strategi yang dilakukan terkait dengan ini ya, kondisi ini ya, ya memang perusahaan tidak usah mempedulikan ya hal-hal yang bukan menjadi importance atau kepentingan dari konsumen. Jadi nanti kalau misal hal-hal yang tidak penting itu diurusin, malah takutnya mengganggu mengganggu performa yang lain, malah menyebabkan hal yang penting yang harusnya bisa dipenuhi oleh perusahaan itu malah terbengkalai. Nah ini adalah beberapa strategi ya yang kita kaitkan dengan kepuasan pelanggan atau istilahnya kebutuhan pelanggan, keimportansannya gitu ya, suatu atribut dari sisi pelanggan. Ngerti nggak? Jelas nggak? Saya sudah kasih contoh loh ini. Jelas nggak? Mengenai ini apa strateginya? Strategi terkait dengan kepuasan pelanggan. Jadi nanti kalau Anda punya usaha gitu ya, hal-hal yang penting itu diutamakan, itu prioritas utama ya berarti ya. Hal yang penting itu diutamakan. Jangan hal-hal yang tidak penting Anda utamakan. Nah itu nanti Anda masuk ke strategi yang berlebihan ya. Yang nggak penting malah Anda urusin. Nanti itu Anda masuk ke strategi berlebihan. Nah kalau Anda hal yang penting Anda urusin, nah itu bagus, itu harus Anda pertahankan ya. Konsumen butuhnya ini, ya Anda usahakan supaya ini itu kebutuhan ini terwujud. Nah itu Anda harus pertahankan gitu. Ya, jangan hal-hal yang nggak penting Anda malah kasih perhatian. Oke, jelas? Oke, kalau jelas saya buat kesimpulan ya. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai definisi strategi secara umum ya. Ada macam-macam strategi ya. Ada strategi korporasi, ada strategi bisnis, kemudian ada strategi fungsional. Nah, terus kita juga minggu lalu bicara mengenai manajemen ya, karena memang kalau kita ngomong strategi itu terkait ke manajemen. Setelah itu kita masuk ke pemasarannya ya, strategi pemasaran. Nah dalam merencanakan sebuah strategi pemasaran itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama ya, tahap yang paling utama adalah melakukan analisis situasi lingkungan. Ya, melakukan analisis situasi lingkungan. Ini ada tiga komponen ya. Yang pertama internal, eksternal, dan pelanggan ya, itu yang tadi di nomor apa ya, nomor 2 ya, ada tiga komponen ya, ada tiga aspek, internal, pelanggan, dan eksternal. Nah kalau yang internal itu misalnya kayak budaya organisasi, strukturnya gimana, kemudian visi misinya perusahaan, sasaran, strategi, kinerja, dan sumber daya. Nah kalau lingkungan eksternal itu ada dua macam ya, ada yang mikro dan makro. Nah mikro itu ada beberapa ya, misalnya konsumen, kemudian pesaing, perantara, masuk, dan publik. Nah dari kelima aspek ini yang paling penting adalah konsumen atau pelanggan dan pesaing.
Ya, ada dua hal ini yang penting. Kemudian untuk melakukan analisis pelanggan itu kita bisa menggunakan model 5W1H. What, where, when, who, why, dan how. Oke. Kemudian tadi kan pelanggan dan persaingan. Nah, kalau kita ngomong persaingan itu ada beberapa sudut pandang. Ada yang dari sudut pandang ekonomi, politik, dan yang terakhir adalah sudut pandang bisnis. Nah, kalau menurut sudut pandang bisnis, itu persaingan itu ada 4 macam. Ada persaingan merek, industri, manfaat, dan generik. Ya, ada 4 macam. Kalau merek itu misalnya kayak tadi ya, Toyota Yaris, tadi Toyota Vios dengan Honda City dan Suzuki Baleno. Nah, jadi itu industrinya sama, tipenya sama, levelnya sama, yang membedakan mereknya lain. Yang satunya Toyota, satunya Honda, satunya Suzuki. Nah, itu adalah persaingan merek. Ada juga persaingan industri. Nah, industrinya sama-sama industri mobil, tapi levelnya beda. Misalnya tadi Honda Jazz dengan Terios, itu kan sama-sama mobil, yang industri mobil, tapi kan levelnya lain. Kalau Honda Jazz itu kan untuk apa istilahnya bukan mini ya, tadi apa, city car ya, city car. Tapi kalau untuk Terios itu kan yang SUV. Nah, levelnya lain, jadi ini beda ya, persaingannya beda. Terus ada yang ketiga adalah persaingan manfaat. Manfaat atau generik ya? Di halaman berapa ya, Mbak ya? Manfaat. Jadi sama-sama memberikan manfaat. Misalnya kayak transportasi tadi ya. Misalnya kan kalau transportasi itu kan sama-sama manfaatnya itu nganterin orang dari satu tempat ke tempat lain. Nah itu kan persaingannya misalnya antara ada kereta api, ada pesawat atau kapal api. Terus yang keempat persaingan generik. Nah, ini memperebutkan uang yang sama. Misalnya cuma ada satu uang. Uang ini mau untuk apa? Untuk modal usaha atau mau untuk studi lanjut. Itu ya. Terus itu persaingan menurut sudut pandang bisnis. Nah, terus ada satu konsep baru yaitu competitive advantage atau keunggulan bersaing, yang artinya adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan satu atau lebih praktek bisnis di mana tidak bisa disamai atau dilebihi oleh pesaing yang lain. Oke, nah terus setelah itu kita bicara mengenai pemasaran yang berdasarkan pasar sasaran ya, atau targeted marketing ya. Nah, itu ada tiga macam strategi ya. Yang pertama mass marketing, jadi produknya sama, pemasarannya sama gitu ya, untuk market yang sama, itu mass marketing. Kemudian ada product variety marketing. Nah, dari sini perusahaan mulai melakukan variasi baik dari fitur, harganya juga divariasi. Nah, yang ketiga target marketing. Nah, di sini perusahaan membagi segmen, setelah membagi segmen, memilih pasar segmen mana yang mau dilayani. Nah, contohnya tadi ada Coca-Cola itu kan, misalnya untuk melayani konsumen yang lagi diet, mereka mengeluarkan produk Coke Zero Sugar. Terus berikutnya kita masuk ke konsep pemasaran CRM ya,
namanya Customer Relationship Management. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelola ya, atau mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, contohnya apa? Tadi Anda sudah sebutkan kan, ada misalnya lewat membership, ya, membership. Terus misalnya lewat layanan purna jual. Terus tadi Mbak Triani kasih contoh, dikasih diskon untuk pelanggan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari customer relationship. Nah, berikutnya kita masuk ke kepuasan pelanggan. Minggu lalu kan sudah Anda berdiskusi juga ya mengenai kepuasan pelanggan. Semua betul ya, pendapat Anda mengenai kepuasan pelanggan itu betul. Nah, ada 4 metode yang bisa dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, melalui sistem keluhan dan saran. Kemudian ghost shopping, melakukan survei, dan yang keempat, melakukan analisis pelanggan yang hilang. Oke. Terus yang terakhir kita berbicara yang terakhir tadi, yang saya sangat galau sekali tadi. Ya, ada 4 strategi produk berdasarkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi ada yang prioritas utama, pertahankan, prioritas rendah, berlebihan. Jadi sebaiknya perusahaan itu memberikan perhatian lebih untuk atribut-atribut yang memang menjadi fokus dari konsumen. Kalau yang bukan fokus konsumen, ya nggak usah diperhatiin. Nanti Anda akan sia-sia ya, usaha Anda akan sia-sia. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ingetin ya, besok Minggu ada TTM, ya, nanti Anda akan presentasi. Saya nggak tahu apakah nanti teman-teman di sini bisa hadir semua atau enggak. Tapi yang bisa hadir, persiapkan presentasinya. Nanti yang kalau nggak bisa hadir, saya kasih tugas lain. Ya, mungkin Anda tetap presentasi, tapi presentasinya direkam. Ya, jadi Anda ngerekam, terus nanti Anda upload di YouTube. Ya, Anda upload di YouTube, nanti kasih linknya ke saya. Jadi ini fasilitas untuk teman-teman yang besok tidak bisa hadir dalam TTM. Nah, kalau yang bisa hadir ya nggak perlu, ya sudah langsung presentasi. Tapi yang nggak bisa ya gitu, caranya seperti itu. Oke. Jelas? Gampang ya, gampang. Sebetulnya ilmunya itu sangat implementable ya. Bisa Anda implementasikan. Jadi gampang Anda mengerti. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Sampai ketemu besok Minggu di TTM. Oke, selamat malam.